Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, kesungguhan beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian, mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita sudah memasuki hitungan ke-18 puasa Ramadan 1442 Hijriah di tahun ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, goal daripada ibadah puasa itu menjadikan diri kita hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini dikhususkan hanya kepada orang beriman saja, tidak kepada semua manusia. Kenapa Allah hanya memilih kepada khusus orang-orang beriman saja? Karena rangkaian ibadah puasa itu persyaratan utamanya harus ada iman terlebih dahulu. Puasa yang kita lakukan dan laksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa berimanlah sehingga setiap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini, sekalipun berat, sekalipun susah, tapi dengan bekal iman semuanya menjadi ringan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tiba membagi manusia menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, golongan manusia yang tidak pernah mengenal Tuhannya kecuali di bulan Ramadan. Jadi ada kelompok manusia yang tidak pernah tahu siapa Robnya, siapa Tuhannya. Tapi nanti begitu tiba Ramadan, baru dia kenal Allah Tuhanku, Allah Rabbku. Kelompok seperti ini 11 bulan dia lalai dari Allah. Tak pernah dia sholat berjamaah, tak pernah dia buka Al-Quran, tak pernah dia sholat malam,
Hampir seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan kepadanya tidak pernah dia lakukan. Tapi begitu Ramadan tiba, secara otomatis juga kelompok manusia ini dengan semangat dan girahnya dia melaksanakan ibadah-ibadah. Puasa dia, sholat juga, baik yang fardu maupun yang sunnah. Tarawih hampir tiap malam, dia hatamkan Al-Quran, infak dan sedekah dia lakukan. Ini kelompok pertama. Tidak kenal Tuhannya di luar Ramadan, tapi begitu Ramadan tiba, dia kenal dengan Tuhannya. Menyebabkan dia melakukan amaliyah Ramadan di bulan puasa seperti ini. Hampir seluruh amalan dia lakukan. Tapi sayang seribu sayang, begitu Ramadan pergi, amalan itu kembali tidak pernah dilakukan lagi. Dan di sekeliling kita, di sekitar kita, boleh jadi teman, keluarga, sahabat, kita kenal orang ini. Kelompok manusia hanya kenal dengan Tuhannya ketika Ramadan tiba. Begitu Ramadan berakhir, semua amalan yang sudah dia lakukan hilang juga, pergi mengikuti perginya Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kelompok yang kedua. Golongan yang tak pernah mengenal Allah, baik di luar maupun di dalam bulan Ramadan. Inilah manusia yang celaka. Ramadan dihadirkan oleh Allah dalam setiap tahun, tidak pernah menyentuh hatinya, tidak pernah menggugah jiwanya. Dia tetap saja tidak tahu siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Segala kewajiban dia abaikan, dia tidak pernah lakukan amalan-amalan apapun, cuek saja dengan Tuhannya. Padahal kelompok manusia ini kalau bicara finansial, dia melebihi dibanding dengan yang lain. Bahkan status sosialnya boleh jadi dia lebih dibanding masyarakat yang lain. Tapi orang seperti ini tidak pernah mengenal Rabbnya, tidak pernah mengenal Tuhannya, baik itu di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan Rasulullah, golongan manusia yang celaka. Di mana Rasulullah pernah mengaminkan doa Jibril ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar. Di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, di tangga yang kedua dia ucapkan amin, di tangga yang ketiga pun dia ucapkan amin. Salah satunya ternyata begitu sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau ucapkan amin ketika menaiki tangga mimbar?" Maka Rasulullah menjelaskan salah satu amin yang diucapkan Rasulullah ketika Rasulullah ingin menaiki mimbar di tangga pertama, Jibril berdoa membisikkan ke telingaku, celaka katanya manusia yang ketika Ramadan tiba lalu tidak pernah terampuni dosa-dosanya. Maka kata Jibril amin, aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah. Maka boleh jadi inilah yang disinyaril oleh Rasulullah, orang-orang yang celaka ketika Ramadan tiba, karena dia tidak pernah mengenal Rabbnya, sehingga dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu Ramadan maupun di luar Ramadan. Summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, yang lalai dari segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia di luar Ramadan, kadang dia sholat, kadang dia melakukannya, tapi belang kambingan, sesempatnya saja. Jadi di luar Ramadan ada waktunya dia baca Al-Quran, baca. Ada waktunya dia sholat, sholat. Ada dia kepengen infak, sedekah, sekali waktu, sekenanya saja. Tapi begitu Ramadan tiba, orang seperti ini, kelompok ketiga ini, dia mampu merepres cintanya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ramadan dapat memberikan gugahan hatinya, sehingga dia mampu merepres cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan hadir, dengan semangat dan girahnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bolong-bolong dia melaksanakan sholat, dia kencengin di dalam bulan Ramadan. Yang dia tidak pernah sekali waktu dia membaca Al-Quran, tapi di dalam bulan Ramadan dia targetkan.
minimal 1 kali khatam. Infak dan sedekahnya kalau kadang-kadang di luar Ramadan, tapi begitu Ramadan tiba dia jaga, dia rawat infak dan sedekahnya. Bukan karena nilainya berapa yang dia infakkan dan sedekahkan, tapi secara istiqomah dia belajar, sehari 1000, sehari 5000, sehari 10.000. Itu terus dia jaga. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan mampu memberikan pikirannya, pemahamannya, bahwa bulan Ramadan ini dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, kelompok ketiga ini mampu merepres cintanya kepada Allah dan Rasul, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dia jaga sholatnya, baik itu sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah, dia jaga. Semuanya dia lakukan. Benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di penghujung Ramadan dia minta berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku yang selama ini lalai kepadamu 11 bulan. Begitu engkau hadirkan Ramadan dan aku bisa bersama dengan Ramadan ini, panjangkan umurku untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, berikan keistiqomahan, ketaatan kepadamu ya Allah. Maka orang kelompok ketiga ini berhasil ditarbiyah oleh Ramadan, lalu kemudian walaupun Ramadan berakhir dia tetap istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kelompok manusia yang di luar Ramadan dia taat kepada Allah, begitu masuk Ramadan jauh lebih taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbalik daripada kelompok yang kedua tadi. Kalau kelompok kedua mau di dalam bulan Ramadan, mau di luar Ramadan tidak kenal dengan Robnya, tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kelompok yang keempat ini, di luar maupun di dalam Ramadan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia istiqamah melakukan kewajiban-kewajibannya. Sholatnya, infak, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, berjamaahnya dia jaga. Begitu Ramadan tiba justru semakin dia kuatkan, dia girahkan, semakin bertambah-tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok keempat inilah kelompok di mana sudah berhasil sekian lama diistiqomahkan oleh Allah untuk terus taat kepada Sang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan dihadirkan oleh Allah, dia manfaatkan untuk mengecas hatinya, jiwanya, yang boleh jadi di luar Ramadan ada kekurangan, tapi begitu Ramadan tiba dia tambah kekuatan, powernya. Kalau diibaratkan sebuah HP yang sinyalnya mungkin sudah kurang-kurang, atau mungkin baterainya lowbat, di Ramadan inilah dicas penuh, full, sehingga jaringan sinyal tertangkap, peka terhadap setiap sesuatu yang terjadi. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan dan di lingkungan sekitarnya, dia mampu membaca. Sandarannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelompok keempat ini, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memberikan gambaran kepada kita untuk meraih Ramadan yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tidak hanya sekedar di bulan Ramadan dia taat, tetapi di luar Ramadan pun dia akan terus istiqomah mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu kita keluar daripada bulan Ramadan, pasti ujian dan cobaan akan terus menerus menghampiri kita, sehingga ketika kita tidak kuat bertahan untuk bagaimana kita selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelompok keempat ini sudah tangguh dan siap uji, sehingga dia sekalipun berada di luar Ramadan,
dia akan mampu dan bisa mempertahankan ketaatan dan keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang masih menyisakan kurang lebih 12 hari atau 13 hari ke depan mampu memberikan suasana semakin girohnya kita di penghujung Ramadan ini untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri-diri kita yang berbekal di dalam bulan Ramadan untuk kita memasuki 11 bulan yang akan kita jalani, dan kita termasuk orang-orang yang berhasil di tarbiyah Ramadan, membawa ketaatan dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan orang-orang yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal